nasional adalah kondisi dinamika bangsa yang meliputi terintegrasinya segenap aspek kehidupan nasional. Ketahanan pangan adalah salah satu aspek ekonomi yang dapat memengaruhi ketahanan nasional suatu bangsa. Salah satunya adalah negara Indonesia. Saudara, sektor pertanian menurut Kementerian yang existing kita dengan produktivitas yang ada sekarang, yang kita coba membangun strategi dan memang besok ganti bentuk. ada 5 lokal penguatan mereka menjadi areal tanam padi. Perkenalkan, nama saya Firman Swayudi. Di sini saya akan mewawancarai rekan kerja saya tentang tantangan ketahanan pangan dan energi di Indonesia. Apa tanggapan Anda mengenai tantangan dan strategi ketahanan pangan dan energi di Indonesia? Oke, tantangan terbesar dalam ketahanan pangan di Indonesia saat ini yaitu perubahan iklim yang mempengaruhi produksi, pertanian, serta akses dan distribusi pangan yang merata di seluruh wilayah. Strategi yang diperlukan itu modernisasi pertanian dengan teknologi serta kebijakan yang mendukung petani-petani kecil. Sementara itu, dalam energi, Indonesia dihadapkan pada tantangan dalam memenuhi permintaan energi yang terus meningkat sambil mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Strategi untuk mencapai ini termasuk investasi dalam energi terbaru seperti panas bumi, tenaga surya, dan angin, serta peningkatan efisiensi energi dan regulasi yang mendukung transisi energi berkelanjutan. Untuk kedua sektor ini memerlukan koordinasi antar sektor, pengembangan infrastruktur, serta kebijakan yang berkelanjutan dan inklusif untuk mengatasi tantangan ini dan mencapai tujuan pembangunan berkualitas secara optimal. Perkenalkan, nama saya Berliana Put Aprilia dari program studi S1 Akuntansi. Di sini saya bersama kakak saya akan mewawancari tentang tantangan dan strategi ketahanan pangan dan energi di Indonesia. Bagaimana menurut Anda teknologi pertanian modern dapat meningkatkan ketahanan pangan? Menurut saya, meningkatkan ketahanan pangan ialah dengan teknologi pertanian modern seperti adanya alat pertanian canggih sehingga meningkatkan efisiensi dan produktivitas, sehingga membantu memperkuat ketahanan pangan. Dan apa saja tantangan utama untuk dihadapi di Indonesia dalam menjaga ketahanan pangan? Tantangan utama termasuk perubahan iklim, keterbatasan lahan pertanian, teknologi pertanian yang kurang maju, masalah distribusi pangan, dan ketergantungan pada impor. Untuk strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan ketahanan energi di Indonesia, apa saja? Strategi termasuk pengembangan energi terbarukan, diversifikasi sumber energi, meningkatkan efisiensi energi, investasi infrastruktur energi, dan membuat simulasi yang mendukung. Baik, terima kasih untuk wawancaranya. Kali ini sekian wawancara dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Naswa Zalsabela. Di sini saya akan mewawancarai sepupu saya. Nama saya Devita Nia Nabila. Di sini saya sebagai narasumber. Apa tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia untuk mencapai ketahanan pangan? Menurut saya, salah satu faktor yang mempengaruhi adalah iklim dan cuaca, di mana ketika iklim dan cuaca tersebut ekstrim, itu bisa menyebabkan gagal panen dan mempengaruhi ketersediaan pangan. Dan di sini bisa jadi semakin berkurangnya lahan pangan pertanian akibat alih fungsi lahan menjadi ancaman bagi produksi pangan nasional. Halo semuanya, sekarang aku lagi sama mama aku. Sekarang aku mau wawancara tentang tema ketahanan pangan dan juga energi di Indonesia. Pertanyaan yang pertama, apa ketahanan pangan itu sangat dibutuhkan dengan semakin meningkatnya kebutuhan dan juga jumlah manusia yang banyak? Karena ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan dengan kebutuhannya dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Menurut Mama, apa aja sih tantangan terbesar yang saat ini itu sedang dihadapi Indonesia dalam menghadapi ketahanan pangan? Yaitu faktor dan tantangan yang mempengaruhi ketahanan pangan Indonesia adalah iklim dan cuaca. Perubahan iklim dan cuaca yang ekstrim dapat menyebabkan gagal panen dan mempengaruhi ketersediaan pangan. Pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan yang ketiga, gimana sih menurut Mama cara mengatasi masalah ketahanan pangan pada saat ini?
Mengatasinya 1. Promosikan pertanian berkelanjutan. 2. Adanya teknologi pangan yang inovatif. 3. Edukasi para petani. 4. Dukungan pemerintah dan kebijaksanaan dari kebijakan progresif. 5. Pengembangan pangan alternatif. 6. Kerjasama global. Oke guys, jadi ada 3 pertanyaan tadi dari aku untuk mamaku yang bisa mungkin kalian pelajari juga. Sekian wawancara dari aku sama mama. Bye bye. Halo, selamat malam semuanya. Namaku Titin Indrianti dari kelompok 10. Kali ini aku bersama dengan saudara sepupu aku. Halo, nama saya Amara. Oke, aku akan mulai beberapa wawancara dengan 3 pertanyaan. Ini tentang tantangan dan strategi ketahanan pangan di Indonesia. Pertanyaan pertama, bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia? Menurutmu? Menurut saya, untuk meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia, yang pasti meningkatkan produksi pangan. Yang kedua, memperbanyak jenis-jenis pangan yang mungkin kita produksi. Terus yang ketiga, mempermudah distribusi antar daerah. Kurang lebih itu sih. Oke, lanjut ya ke pertanyaan kedua. Hal apa aja sih yang menjadi penghambat ketahanan pangan di Indonesia saat ini menurutmu? Menurutku yang menghambat perkembangan pangan di Indonesia itu yang pertama pastinya kurangnya jaminan mutu untuk makanan-makanan bergizi atau camilan-camilan bergizi yang beredar di lingkungan kita. Yang kedua, kurangnya pendistribusian yang merata antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Misalkan kayak makanan di Surabaya dan di desa kan jelas beda kadar gizinya begitu. Oke, pertanyaan terakhir, mengapa ya di Indonesia itu masih ketergantungan impor bahan pangan dari negara lain? Padahal kan kita tahu ya bahwa Indonesia adalah negara maritim, negara yang agraris gitu. Nah, menurutmu bagaimana itu? Menurut saya ya, yang pertama kan benar, Indonesia memang negara maritim. Cuma di Indonesia kan juga ada 2 musim, kemarau dan musim penghujan. Jadi mungkin produksi pangan itu juga bergantung dengan musim. Kalau misalkan musim penghujan kan banyak padi yang gagal panen seperti itu. Yang kedua, di negara berkembang seperti Indonesia ini bahan produksinya masih cenderung mahal sehingga lebih murah impor dari luar negeri. Menurutku seperti itu. Oke, terima kasih waktunya di Amara. Sekian wawancara saya kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.